Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang Nabi Ilyas dalam Al-Quran terangkum dalam surah Al-An'am dan surah As-Saffat. Meskipun perannya tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama terkait identitas Nabi Ilyas. Beberapa pendapat mengacu pada riwayat Ibnu Mas'ud yang menyamakan Nabi Ilyas dengan Nabi Idris. Namun, ulama tafsir lain memiliki pandangan berbeda antara Ilyas dan Idris. Nabi Ilyas merupakan keturunan Nabi Harun, yang merupakan saudara kandung dari Nabi Musa. Dalam surah Al-An'am, ayat 84-85, bahwa ada dua kemungkinan asal-usul Nabi Ilyas, sebagai keturunan Nuh atau sebagai keturunan Ibrahim. Dalam silsilah Nabi Idris, tampak jelas bahwa Idris bukanlah keturunan Nuh atau Ibrahim. Idris hidup dan diutus pada masa yang jauh sebelum zaman kedua nabi tersebut. Oleh karena itu, pandangan mayoritas ulama mengindikasikan bahwa Nabi Ilyas bukanlah Nabi Idris. Sebaliknya, ia adalah keturunan Nabi Harun, berasal dari kaum Bani Israel. Meskipun informasi tentang Nabi Ilyas dalam Al-Quran terbatas, pemahaman ini diperoleh dari para ulama berdasarkan petunjuk Al-Quran. Kisah Nabi Ilyas memiliki akar dari silsilah Nabi Harun. Dalam masa pelayanan Nabi Musa, diberi tugas sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terjadi ketika Nabi Musa memohon kepada Allah untuk mengangkat Harun sebagai seorang nabi, karena Nabi Musa memerlukan seseorang yang mampu berbicara dengan baik dan menjadi juru bicara dalam dakwah kepada kaum Bani Israel. Mengingat bahwa Nabi Musa menghadapi kesulitan dalam berbicara sejak kecil, Harun menjadi pilihan yang tepat sebagai pendamping dalam menjalankan tugas dakwah. Harun memiliki kemampuan luar biasa dalam berbahasa dan merangkai kata-kata, sehingga ia dapat membantu menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kaum Bani Israel. Nama Nabi Harun seringkali disebutkan dalam kisah-kisah seputar Nabi Musa dalam Al-Quran. Peran dan kontribusinya dalam membantu Nabi Musa sangat dihormati. Dari garis keturunan Nabi Harun inilah lahir Nabi Ilyas, yang juga menjadi bagian dari panjangnya silsilah para nabi dan rasul dalam sejarah Islam. Kisah Nabi Ilyas menggambarkan kelanjutan tugas kenabian melalui garis keturunan, dimulai dari Nabi Harun, yang kemudian para penerusnya, termasuk Nabi Ilyas. Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke wilayah Balabak, yang terletak di bagian barat Damaskus. Kota ini dihuni oleh masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Patung-patung berhala yang mereka sembah diidentifikasi sebagai berhala Baal, dan dari sini kota tersebut mendapatkan namanya, Kota Balabak. Berhala Baal terbuat dari emas dan ditempatkan di puncak bukit-bukit tinggi. Meskipun ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa Baal bisa juga merujuk pada seorang perempuan yang dihormati dan disembah oleh penduduk kota, namun mayoritas ahli tafsir cenderung mengartikannya sebagai patung berhala yang disembah oleh masyarakat. Nabi Ilyas secara rutin memberikan dakwah kepada penduduk kota ini, termasuk kepada raja mereka, untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun usaha dakwah Nabi Ilyas tidak diikuti oleh mayoritas masyarakat. Raja dan penduduk kota tersebut menolak ajakan Nabi Ilyas dan mengingkari kenabian beliau. Setelah bertahun-tahun usaha dakwah oleh Nabi Ilyas, masyarakat di Balabak menjadi semakin jengkel dan tidak sabar dengan kehadiran beliau. Mereka menganggap Nabi Ilyas sebagai pengganggu dan merasa terancam oleh ancaman azab-azab yang beliau sampaikan. Suatu ketika, anak dari sang raja jatuh sakit dan tak kunjung sembuh. Raja meminta saran dari Nabi Ilyas mengenai apa yang harus dilakukan untuk kesembuhan anaknya. Jawaban Nabi Ilyas yang mengatakan agar raja bertanya kepada berhala-berhala yang mereka sembah, membuat raja marah dan kesal. Akhirnya, raja dan penduduk kota bersekongkol untuk mengusir Nabi Ilyas dari wilayah mereka. Saat Nabi Ilyas mencoba berdakwah lagi, mereka melempari beliau dengan batu-batu. Meskipun dihadapkan dengan ancaman dan tindakan kekerasan, Nabi Ilyas tidak gentar dan tetap berusaha untuk menyampaikan pesan Allah kepada mereka, mengingatkan akan azab yang mungkin akan menimpa mereka. Kabar bahwa masyarakat akan membunuh Nabi Ilyas membuat Nabi Ilyas akhirnya meninggalkan kota Balabak demi keselamatan diri.
Nabi Ilyas pergi ke tempat yang aman dan bersembunyi di sebuah gua selama masa pelariannya. Di sana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuannya dengan mengirimkan burung gagak yang membawa makanan kepada Nabi Ilyas. Negeri Balabak tidak luput dari bencana setelah Nabi Ilyas pergi. Selama 3 tahun berturut-turut, negeri itu dilanda musim kemarau yang parah, tanpa hujan sedikit pun. Tanah menjadi gersang dan cuaca sangat panas. Akibatnya, penduduk kota mulai mati satu persatu karena kelangkaan makanan dan air. Masyarakat Balabak memandang bencana ini sebagai hukuman dari berhala Baal yang mereka sembah, mungkin karena dakwah Nabi Ilyas yang telah mereka tolak. Kesulitan yang mereka alami menjadi akibat dari keingkaran mereka terhadap ajaran Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Ilyas. Setelah masyarakat di negeri Balabak menghancurkan berhala-berhala mereka dan bertobat kembali kepada jalan yang benar, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon hujan. Doa beliau pun dikabulkan oleh Allah, dan hujan turun dengan derasnya, mengakhiri penderitaan akibat kemarau yang mereka alami. Meskipun pernah mengalami berkah dan pertolongan Allah, masyarakat Balabak kembali kepada kebiasaan lama mereka. Mereka kembali membuat dan menyembah berhala-berhala. Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar hati kaumnya dibuka dan mereka kembali kepada kebenaran. Negeri Balabak kembali dilanda oleh kemarau yang lebih parah daripada sebelumnya. Akhirnya, Nabi Ilyas meninggalkan mereka yang masih durhaka. Menurut riwayat tertentu, tidak lama setelah pergi meninggalkan masyarakatnya, Nabi Ilyas wafat dengan cara diangkat oleh Allah ke langit. Dalam riwayat ini, dikisahkan bahwa Nabi Ilyas berdoa kepada Allah untuk mencabut nyawanya karena kaumnya telah mendurhakai dan mengingkari ajarannya. Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi Ilyas naik ke langit dengan bantuan seekor binatang berwarna merah api. Setelah itu, Allah menumbuhkan sayap di tubuh beliau dan memakaikan pakaian cahaya. Dalam versi lain dari riwayat ini, disebutkan bahwa Nabi Ilyas diubah menjadi malaikat manusia yang bisa terbang di langit dan berjalan di bumi. Perlu dicatat bahwa riwayat-riwayat ini mengandung kontroversi dan kaitannya dengan kisah-kisah dari literatur non-Islam. Tidak ada kewajiban untuk mempercayai atau mengabaikan sepenuhnya riwayat-riwayat ini, karena beberapa elemen mungkin memiliki aspek legendaris atau mitologis. Dalam buku Qisyasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, terdapat cerita yang mengisahkan bahwa setiap tahun Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu di Baitul Maqdis Palestina selama bulan Ramadan. Menurut cerita ini, keduanya juga melaksanakan ibadah haji bersama setiap tahun. Dalam pandangan masyarakat, selama musim haji di Mekah, ada keyakinan bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Khidir hadir, meskipun banyak yang tidak menyadari kehadiran mereka. Selama ibadah haji, mereka meminum air Zam-Zam, yang kemudian cukup untuk menyuplai nutrisi mereka selama setahun. Dalam cerita ini, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir diyakini hanya minum air Zam-Zam tanpa memakan makanan lain selama 1 tahun penuh. Meskipun cerita ini beredar, Ibnu Katsir menegaskan bahwa tidak ada dalil yang kuat yang mendukung kisah-kisah semacam itu. Beliau juga berpendapat bahwa Ilyas dan Khidir telah lama wafat. Selain itu, ada kisah lain yang mencengangkan dari Imam Al-Baihaqi. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya berada dalam suatu perjalanan, mereka berhenti di sebuah lembah. Di sana, salah seorang sahabat mendengar suara doa. Orang yang berdoa itu berharap menjadi bagian dari umat Muhammad yang dirahmati, diampuni, dan diterima taubatnya oleh Allah. Saat Anas bin Malik mencari sumber suara, ia menemukan seorang laki-laki dengan tinggi sekitar 300 ziro, sekitar 150 meter, jauh lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam yang hanya memiliki tinggi sekitar 30 meter. Laki-laki tersebut bertanya kepada Anas tentang Nabi Muhammad, dan Anas menunjuk ke arah tempat Rasulullah sedang berbicara. Cerita ini menciptakan gambaran unik tentang interaksi yang luar biasa dalam perjalanan para sahabat. Seseorang datang kepada Anas bin Malik dan meminta agar pesan salam dari saudaranya, Nabi Ilyas, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Anas pun pergi menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menginformasikan bahwa orang yang datang tersebut adalah Nabi Ilyas alaihi salam. Setelah mendapat kabar tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dan pergi menemui Nabi Ilyas. Ketika keduanya bertemu, mereka berpelukan dan berbincang-bincang.
Kemudian Nabi Ilyas, yang memiliki tinggi mencapai 150 meter, mengungkapkan bahwa ia hanya makan sekali dalam setahun. Pada hari itu, ia merasa perlu untuk makan dan mengajak Nabi Muhammad untuk makan bersama. Tiba-tiba, makanan turun dari langit dan Nabi Ilyas serta Nabi Muhammad makan bersama. Setelah makan, mereka bersama-sama melaksanakan salat Asyar. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad dan Anas melanjutkan perjalanan, meninggalkan Nabi Ilyas di tempat itu. Imam Baihaqi mencatat dalam riwayatnya bahwa hadis ini dianggap sebagai hadis yang sangat kontroversial. Kisah ini juga dicatat dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Namun, Imam Ibnu Katsir menolak kisah tentang Nabi Ilyas yang memiliki tinggi 150 meter, menganggapnya sebagai hadits palsu. Ini dikarenakan cerita tersebut tidak sejalan dengan hadis-hadis sahih dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hadis-hadis sahih mencatat bahwa tinggi manusia pertama, Nabi Adam, adalah 60 hasta, dan tinggi manusia cenderung berkurang di generasi-generasi berikutnya. Sehingga, klaim bahwa Nabi Ilyas memiliki tinggi 150 meter, atau 5 kali lipat lebih tinggi dari Nabi Adam, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, tata cara pertemuan antara Nabi Muhammad dan Nabi Ilyas dalam kisah tersebut tidak sejalan dengan adab dalam Islam. Biasanya, dalam pertemuan antara dua tokoh, orang yang lebih senior atau lebih pentinglah yang datang menjumpai yang lainnya. Oleh karena itu, klaim bahwa Nabi Muhammad harus mendatangi Nabi Ilyas dalam kisah tersebut dianggap tidak sesuai dengan tata tertib dalam Islam. Hal ini dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi di antara nabi yang paling mulia. Maka dari itu, Imam Ibnu Katsir dengan tegas mengatakan kalau riwayat hadits itu palsu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.